Mari kita sebelum pelajaran kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita akan mengulas tentang soal-soal yang Bapak ujikan di UTS. Ya, jadi ini akan Bapak share. Soal-soal yang ada di UTS. Bisa kalian lihat? Kemarin masih ingat kalian tentang nomor 1 ataupun soal penulisan daftar pustaka yang benar. Masih ingat? Ya. Penulisan daftar pustaka yang benar disiapkan pensil, bolpen, dan bukunya sekarang. Ada buku Rinari lah. Ada. Sudah? Penulisan daftar benar itu yang B ini ya. Jadi nama pengarang buku. Nama pengarang buku ini sebenarnya nama Anwar, Kairil itu nama aslinya adalah Kairil Anwar. Namun dalam penulisan di daftar pustaka, kalau ada namanya itu lebih dari satu kata, maka dia memakai katanya dibalik. Anwar, Kairil. Ya, nama pengarang. Kemudian titik. Ini ya, perhatikan di sini. Titik, lalu tahun, ini, tahun terbit buku. 1979, tahun terbit buku. Sudah? Kemudian nama judul bukunya. Ini, Deru Campur Debu. Ini nama judul. Nama judul buku. Deru Campur Debu itu nama judul buku. Kemudian titik. Lalu Jakarta. Jakarta ini adalah tempat dicetak. Jakarta tempat dicetak. Ya. Sudah? Terus kemudian tanda titik 2. Tanda titik 2.
Setelah titik 2, nah, pembangunan ini adalah nama percetakannya. Bisa nanti suatu saat bisa Pustaka Jaya, bisa Intan Pariwara atau apa dan lain sebagainya. Ini hanya contoh. Yang jelas, yang pertama adalah nama pengarang, kemudian tahun cetak buku, kemudian judul buku, kemudian tempat cetak, kemudian nama percetakannya. Ada pertanyaan? Win, ada pertanyaan, Windy? Ngamun, Nah, itu untuk menuliskan daftar pustaka. Kalian nanti bisa buka di buku paket. Kalau ada buku paket, di situ di bagian belakang pasti terdapat yang namanya daftar pustaka. Ya, pasti ada namanya daftar pustaka. Jadi di situ nanti kalian cocokkan. Nah, kemudian kita lanjutkan pada ini. Unsur intrinsik karya sastra. Dalam karya sastra itu ada dua unsur, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah unsur yang ada dari dalam. Unsur yang ada dari dalam. Itu unsur intrinsik. Nah, yang dari dalam apa? Kemarin ini ada 21 orang yang menjawab benar, yaitu ada plot, alur, dan amanat. Sementara yang jawaban sosial budaya, ideologi pengarang, pendidikan pengarang, ini merupakan unsur ekstrinsik. Ya. Bisa dipahami? Jadi ini adalah unsur intrinsik sebuah karya sastra. Ya. Nah. Tuh, ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian, nah ini. Ini ada 25 orang jawaban benar. Ini soal yang mudah. Pesta ulang tahun itu akan lebih meriah seandainya. Ini ada kata seandainya. Kamu ikut menghadirinya. Kalimat di atas merupakan kalimat gabung yang menyatakan. Nah ini mudah sekali ya. Tapi ada juga yang salah. 1, 2, 3, 6. 6 orang yang salah dalam menjawab. Cuman ada 25 ini ada juga yang mengulang berapa kali. Kalimat pengandaian. Kemudian cara penulisan judul. Ini banyak yang salah. Cara penulisan judul. Nah. Judul, dalam sebuah judul, kalian perhatikan kalau ada buku paket, coba dilihat buku paketnya. Judul sebuah puisi atau judul sebuah nah, suatu contoh ini. Kelihatan? Nah, ini. Judul buku. Nggak kelihatan ya?
Kita dulu, Bapak carikan contoh untuk kalian. Nah, oke. Carikan judul buku. Nah, coba perhatikan. Ini, kita yang nomor 3 ini. Borobudur Agensi Indonesia dengan non-house for publishing and distribution untuk Mesir. Bisa kelihatan? Kan, Pak. Kata sambung, ini. Kata sambung, ini memakai huruf kecil depannya. Tidak huruf besar. Ya. Tidak memakai huruf besar. Nah, kalau yang ini, ada yang banyak memilih jawabannya adalah jawaban ini, citra manusia dalam puisi Indonesia. Nah, yang salah adalah dalam. Ini yang salah. Ya. Dalam. Ini D-nya pakai huruf besar, itu yang salah. Yang benar adalah D-nya dengan huruf kecil. Karena dia adalah kata penghubung. Kita perhatikan lagi contoh yang lain. Ini juga sama. Jadi kata-kata dengan, kemudian untuk, ini dia ke kecil. Ini bukan anu ini. Ini kalau ini bukan judulnya. Judulnya adalah ini. Nah, ini judul. Yang dengan ini huruf kecil. Nah, saya seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Pak. Kalau ada soal lagi, jangan sampai salah. Contoh kemudian nomor, kenapa yang C ini salah? Ada 7 orang yang menjawab salah. Karena penulisannya bukan huruf besar seperti ini semua. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Citra, yang ini huruf depan saja yang besar. Padahal citra, M-nya manusia, D-nya kecil, ya seperti yang ini. Ya. Karena ini untuk penulisan judul sebuah buku, ya. Ingat-ingat judul penulisan sebuah buku. Oke. Ini ada 9 orang yang ikut. Kita lanjut. Ini jawabannya yang benar. Nah, ini yang banyak kesalahan. Perhatikan penggalan pidato berikut. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita cermati, bencana alam terjadi akhir-akhir ini banyak disebabkan oleh ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Manusia ingin menang sendiri. Manusia memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan dan manusia yang bertindak semaunya sendiri. Isi pidato ini. Isinya apa? Nah, kita lihat yang menjadi poin pembicaraan adalah bencana alam. Ya. Poinnya bencana alam. Nah, terus kenapa terjadi bencana alam? Disebabkan ulah manusia yang kurang
bertanggung jawab, itu isinya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ini merupakan pemaparan atau ulasan dari bencana alam karena ulah manusia tadi. Nah, kalau yang dijawab jawaban A ini satu orang salah. Bencana alam terjadi perlu dicermati, itu kurang tepat. Kemudian manusia ingin menang sendiri, juga kurang tepat. Banyak manusia memanfaatkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan. Ini merupakan juga pemaparan atau penjelasan dari ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Itu namanya isi pidato. Anda paham? Oke, coba kita cari pembelajaran sambil kalian nonton. Tentang pokok bahasan pidato. Ya, perhatikan. Kalian pernah melihat orang sedang berpidato, misalnya guru atau kepala sekolah kalian di sekolah memberikan pidato pada saat upacara kemerdekaan, atau kalian pernah menyaksikan video presiden pertama kita, Soekarno, pada saat dia menyampaikan pidato dengan sangat berapi-api? Nah, jika kalian sudah pernah melihat dan tertarik untuk bisa berpidato seperti mereka, kita kali ini akan belajar bagaimana membuat sebuah teks pidato. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kamaria dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenal teks pidato. Adik-adik sudah tahu bagaimana membuat sebuah teks pidato yang baik? Mari kita pelajari ya. Untuk membuat sebuah teks pidato yang baik, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari teks pidato itu. Teks pidato merupakan sebuah informasi atau gagasan, informasi dan gagasan itu disampaikan di depan umum. Baik, kakak ulangi sekali lagi ya. Teks pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan umum. Secara umum, demikianlah pengertian dari teks pidato. Kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri teks pidato. Yang pertama, teks pidato haruslah memiliki tujuan. Sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentu kita harus mengetahui maksud kita menuliskannya. Tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan fokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Pada bagian yang kedua, ciri teks pidato haruslah memaparkan materi yang jelas. Materi ini tidaklah boleh hanya menurut pikiran kita saja, tetapi haruslah merupakan elaborasi dari informasi-informasi serta data-data yang telah kita kumpulkan. Kemudian, teks pidato bersifat objektif. Maksudnya, kita haruslah menggunakan data atau informasi yang tadi untuk memperkuat
hal yang ingin kita sampaikan atau mungkin pendapat yang ingin kita ajukan. Kemudian, wawasan baru haruslah ada di dalam sebuah teks pidato. Maksudnya, informasi yang kita berikan sebaiknya merupakan satu wawasan yang akan menambah pengetahuan atau informasi dari pendengar kita. Yang terakhir, yang menjadi ciri teks pidato, sebuah teks pidato yang baik haruslah merangkum hal yang ingin disampaikan dalam sebuah